Hai, teman-teman Heyoka Kreatif, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini kami akan membahas tentang spiritualitas, intelektualitas, dan harta amanah, jejak misterius para Raja Nusantara. Harta melimpah tak ada gunanya bagi orang yang tidak bisa menggunakannya. Pernyataan itu terus terngiang di benak saya. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan makna dalam tentang kesiapan manusia dalam menerima dan memanfaatkan anugerah. Termasuk ketika kita bicara soal harta amanah yang dikaitkan dengan Presiden Soekarno dan para Raja Nusantara. Namun sebelum membahas ke sana, ada hal lain yang menggelitik saya. Mengapa ada sebagian kalangan intelektual yang mencibir spiritualitas? Bahkan menyebutnya sebagai bentuk pelampiasan dari trauma. Sebagai seorang pencari makna dan pembelajar spiritual, saya tidak sepakat. Pandangan seperti itu menurut saya terlalu sempit dan mengabaikan dimensi terdalam manusia. Bukankah para nabi dan wali dalam tradisi agama adalah sosok-sosok yang memiliki spiritualitas tertinggi, termasuk Nabi Muhammad yang oleh umat Islam diyakini sebagai manusia paripurna? Jika ada seseorang yang mengalami trauma, lalu akhirnya mendalami spiritualitas, justru saya melihatnya sebagai keberuntungan. Ia diberi kesempatan untuk bangkit dan melihat dunia dari perspektif yang lebih hakiki, melampaui hal-hal fana. Spiritualitas bukan pelarian, tapi transformasi, sebuah jalan pulang menuju keutuhan diri. Lebih dari itu, saya meyakini bahwa intelektualitas sejati justru lahir dari spiritualitas. Sejarah mencatat bahwa para filsuf Yunani, ulama besar Islam, hingga para mistikus dalam berbagai tradisi, adalah pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mendalam secara spiritual. Dalam diri mereka, ilmu dan hikmah bersatu. Maka, dikotomi antara spiritualitas dan intelektualitas bagi saya adalah ilusi. Jika ada intelektual yang masih mengecilkan spiritualitas, barangkali ia belum naik kelas secara batin, masih terlalu terikat pada yang kasat mata. Isu tentang harta amanah peninggalan Presiden Soekarno sudah lama beredar. Banyak yang menganggapnya hoaks atau teori konspirasi. Tapi entah kenapa, saya punya firasat kuat bahwa harta itu memang ada. Bukan hanya sebagai tumpukan emas atau dokumen, melainkan sebagai simbol besar dari peradaban yang pernah berjaya di Nusantara. Konon, harta ini berasal dari para Raja Nusantara yang menitipkannya kepada Soekarno. Baik yang disimpan di bunker di luar negeri, maupun di tempat-tempat tersembunyi di wilayah Indonesia. Namun, upaya-upaya untuk mencairkannya selalu gagal. Bukan karena fisiknya tak ada, tapi karena frekuensinya belum cocok. Saya percaya, harta ini hanya bisa ditemukan dan diakses oleh manusia yang telah matang secara spiritual. Mereka yang mampu menyelaraskan getaran batinnya dengan frekuensi penjaga pusaka tersebut. Sebab konon, harta ini tersembunyi di antara dua dimensi material dan gaib. Suatu hari, adik saya bercerita bahwa ia bertemu dengan salah satu anak Soekarno dan seorang wanita Belanda. Mereka membicarakan tentang warisan dan harta amanah. Percakapan itu tiba-tiba membuka ingatan lama saya saat pulang dari Tirta Empul di Bali. Ketika itu, saya merasa penasaran dengan istana Tampak Siring yang letaknya berdekatan. Saya sempat bertanya pada tukang parkir, boleh masuk ke sini? Dan hanya dijawab, boleh, tapi sedang tutup. Lalu saya lupa, hingga beberapa waktu kemudian, saya bermimpi berada di istana itu. Saya melihat Soekarno berdiri di dekat kolam dengan bunga teratai. Kami tidak berbincang, tapi rasanya penuh makna. Mimpi itu terasa seperti sebuah isyarat. Tak lama kemudian, saya mendapat ajakan perjalanan dinas ke Bali. Tanpa ragu, saya ikut. Firasat saya berkata, di Tampak Siring ada petunjuk penting terkait harta amanah tersebut. Bukan hal baru jika masyarakat Indonesia dekat dengan hal-hal mistis. Dari tradisi klinik hingga praktik magis, kita mewarisi berbagai bentuk spiritualitas yang sudah bercampur aduk. Sayangnya, tanpa pendalaman moral dan asketisme, banyak yang justru tersesat. Agama-agama sesungguhnya memberi jalan menuju spiritualitas yang murni dan terarah. Tapi sayangnya, banyak yang terjebak pada ritual, lupa pada esensi. Padahal, untuk membuka kata sandi harta spiritual itu, dibutuhkan laku batin yang sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya penasaran,
Harus ada pengosongan ego, penyucian jiwa, dan pelurusan niat. Perjalanan spiritual saya masih panjang. Saya pernah ke Tirta Empul, tapi tidak melukat. Saya khawatir jika niat saya hanya ikut-ikutan. Namun, setelah pengalaman demi pengalaman yang saya lalui, termasuk firasat, mimpi, dan dorongan untuk meditasi, saya merasa makin dekat dengan awakening yang sesungguhnya. Harta amanah mungkin tak hanya berbentuk fisik, tapi juga bisa jadi simbol dari kebangkitan bangsa, jika manusia-manusianya telah siap secara spiritual. Dan jika benar bahwa ada kekayaan luar biasa yang bisa melunasi utang Indonesia, maka jangan buru-buru mencarinya secara kasat mata. Cari dulu pada diri sendiri apakah sudah layak menerimanya. Karena sekali lagi, harta melimpah tak ada gunanya bagi orang yang tidak bisa menggunakannya. Itu tadi penjelasan mengenai spiritualitas, intelektualitas, dan harta amanah, jejak misterius para Raja Nusantara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk perkembangan channel ini ya. Sampai jumpa lagi.